disfungsi ereksi. Itu yang bikin aku ragu banget pakai finasteride. Halo guys, welcome back to my channel. Bersama aku Alan, dan pada kesempatan kali ini aku akan bahas mengenai manfaat finasteride dan minoxidil untuk mengobati kebotakan alopecia androgenetik. Bagi kalian yang mengalami kebotakan akibat keturunan dan relate dengan video ini, to get more information, don't forget to subscribe and turn on the notification. Untuk pertama kali, memang aku ragu banget menggunakan finasteride karena aku baca beberapa efek samping yang sangat-sangat membuat aku shock dan enggan untuk menggunakan finasteride. Tapi sebelumnya guys, aku kasih tahu bahwa aku bukan dokter dan aku juga bukan seorang dermatologis. So, jadi kalian kalau misalkan masih penasaran, kalian bisa langsung aja cari jurnal-jurnalnya atau kalian bisa langsung tanya ke dokter kalian. Tapi setelah aku melakukan riset dan dari beberapa jurnal internasional dan juga jurnal nasional disertai dengan wawancara dengan dokter, aku semakin yakin bahwa finasteride dan minoxidil adalah obat paling ampuh untuk mengatasi kebotakan alopecia androgenetik. Tapi sebelum itu, kita akan bahas dulu apa itu finasteride, apa itu manfaat finasteride, dan bagaimana efek sampingnya. Finasteride merupakan obat yang dianjurkan FDA atau Food and Drug Administration sebagai obat untuk mengatasi kebotakan alopecia androgenetik atau AGA, androgenetic alopecia. Dosis optimal yang dianjurkan FDA untuk pengobatan alopecia androgenetik adalah 1 mg per hari. Finasteride itu sendiri terbukti mengurangi miniaturisasi folikel rambut atau biasa disebut dengan pengecilan folikel rambut akibat tingginya DHT atau hormon dihidrotestosteron di kulit kepala kita. Sudah banyak dilakukan penelitian atau jurnal mengenai finasteride dan minoxidil sebagai obat penumbuh rambut kebotakan akibat alopecia androgenetik. Dari penelitian yang pernah saya baca, dari 12 bulan pemanfaatan finasteride, terbukti dapat mengurangi pertumbuhan pelus atau rambut-rambut kecil, dan terbukti dapat meningkatkan termina-termina rambut yang lebih kuat. Jadi pada intinya guys, finasteride itu adalah obat untuk mengurangi DHT atau dihidrotestosteron yang mengakibatkan folikel rambut kalian mengecil dan membuat ketidaksuburan pada rambut di bagian hairline, vertex, dan crown. Dengan adanya finasteride, membantu menyeimbangkan dan mengurangi peningkatan DHT di kulit kepala kalian. Obat yang dianjurkan FDA atau Food Drug Administration adalah finasteride oral yang diminum dan minoxidil topikal yang dioleskan atau disemprot di kulit kepala kalian. Efek samping yang ditimbulkan finasteride diantaranya adalah penurunan libido, kemudian disfungsi erection, kanker prostat, kanker payudara, dan ejakulasi dini. Dari berbagai jurnal dan penelitian yang aku baca, bahwa finasteride ini memang aman untuk dikonsumsi dan obat finasteride oral ini merupakan tata laksana untuk mengatasi kebotakan alopecia androgenetik. Dari beberapa jurnal dan penelitian yang pernah aku baca, bahwa efek samping yang ditimbulkan dari finasteride ini masih di bawah rasio 20% guys. Ini merupakan rasio yang paling aman karena yang pernah aku baca 0,3% sampai 1,5% efek yang rata-rata ditimbulkan dari finasteride itu sendiri, dan itu merupakan rasio yang masih dalam batas aman. Dari penelitian yang pernah aku baca juga bahwa pernah dilakukan penelitian penggunaan finasteride selama 12 bulan, bahkan ada yang sampai 2 tahun dan bahkan ada yang sampai 4 tahun. Dan itu rasionya masih rasio aman guys. So, aku sarankan sih tidak boleh lebih dari 1 tahun aja guys. Jadi kita kalau ingin menggunakan finasteride kira-kira 6 sampai 12 bulan karena minimal penggunaan finasteride itu adalah 3 sampai 6 bulan guys. Nah, setelah itu tergantung kita mau lanjutin apa enggak. Aku belum bisa anjurkan lagi untuk berapa lama karena aku juga masih melakukan riset dan tanya-tanya kepada dokter juga bahwa lebih baik tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jadi kira-kira 6 sampai 12 bulan saja sudah cukup guys. Kemudian efek samping selanjutnya adalah tidak boleh digunakan untuk ibu hamil guys. Karena si kandungan finasteride itu sendiri akan berpengaruh terhadap janin, dan bagi pria yang sedang menjalani program kehamilan dengan istrinya disarankan untuk tidak menggunakan finasteride karena finasteride akan berpengaruh terhadap sperma itu sendiri guys. Kemudian selanjutnya adalah minoxidil. Minoxidil juga merupakan obat topikal yang dianjurkan oleh FDA. Obat ini berfungsi untuk membuat peredaran darah di kepala kalian lebih lancar dan nutrisi dapat tersalurkan dengan baik ke rambut sehingga rambut akan tumbuh dengan subur. Oleh karena itu, minoxidil topikal merupakan obat yang dianjurkan selain dari finasteride. Bagi kalian yang baru menggunakan minoxidil,
kalian akan mengalami masa telogen atau masa kerontokan rambut pada 2-8 minggu pertama. Jadi bagi kalian yang baru saja menggunakan minoxidil dan mengalami fase kerontokan rambut, kalian jangan kaget karena itu merupakan fase yang normal. Dan untuk bulan-bulan selanjutnya, minoxidil terbukti akan mengubah folliculus rambut menjadi terminal-terminal rambut yang lebih kuat dan lebih lebat lagi. Kemudian bila kalian sudah tidak menggunakan minox lagi, maka 3 bulan setelah kalian berhenti menggunakan minox, kalian akan mengalami regresi atau kemunduran dari pertumbuhan rambut itu sendiri, guys. Maka setelah itu kalian akan mengalami kerontokan kembali. Nah, ini kelemahan minoxidil adalah kalian harus tetap memakainya selama sisa hidup kalian, guys. Itu yang aku baca di jurnal. Jadi minoxidil itu dipakai untuk jangka panjang selama masa hidup kalian yang mengalami alopecia androgenetik. Oke guys, jadi intinya adalah bahwa finasteride dan minoxidil merupakan obat yang dianjurkan FDA untuk mengatasi masalah kerontokan rambut akibat alopecia androgenetik atau kerontokan akibat keturunan. Dan untuk lebih meyakinkan kalian lagi guys, bahwa kedua obat ini telah melalui berbagai proses penelitian dan juga jurnal yang sangat akurat, sehingga obat ini sudah terbukti keamanan dan efektivitasnya. So, bagi kalian yang masih ragu menggunakan Finas dan minoxidil, kalian harus pikir 2 kali guys, karena obat satu-satunya untuk kerontokan rambut akibat alopecia androgenetik adalah Finas dan minoxidil. Oke guys, thank you so much sudah pentingin video aku sampai akhir. Bagi kalian yang masih ragu atau kalian ingin bertanya-tanya dan masih penasaran mengenai Finas dan minoxidil, kalian bisa langsung saja komen di bawah atau kalian bisa langsung DM aku di Instagram @alansahlan. Dan bagi kalian yang ingin tahu mengenai progres pertumbuhan rambut aku, please subscribe and turn on the notification and don't forget to share, like, and comment. See you guys!